Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Zulija Bashar and I'm a student of English Education Program. In this video, I would like to present my individual paper entitled Blending the Use of Questions Before and After Text in Teaching Reading, atau memadukan penggunaan pertanyaan sebelum dan sesudah teks dalam pengajaran membaca. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dilakukan untuk mendapatkan pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui kata-kata dalam bahasa tulis. Tujuan membaca adalah untuk mencari dan memperoleh informasi termasuk isi dan pemahaman makna. Menurut Finocchiaro dan Bonomo dalam tahun 1973 mengatakan bahwa membaca adalah memetik dan memahami makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Oleh karena itu, pemahaman bacaan diperlukan untuk memperoleh makna pesan yang terkandung dalam bacaan. Sebagai seorang guru, pemahaman membaca siswa sangatlah penting dalam pembelajaran membaca. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa di sekolah masih kurang memuaskan karena siswa terkadang sulit untuk memahami apa yang dibacanya. Seperti yang dikatakan oleh Kennedy pada tahun 1981 menyatakan bahwa memahami teks bahasa Inggris dan membaca teks bukanlah hal yang mudah, sehingga banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami teks bacaan bahasa Inggris, terutama seperti mencari informasi rinci dan gagasan utama dalam teks. Begitu juga dengan pendapat Joseph pada tahun 2001 menyatakan bahwa siswa mengalami kesulitan memahami dan mengurangi makna teks. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, guru perlu menggunakan strategi pengajaran membaca. Ada banyak strategi yang dapat digunakan guru ketika mereka mengajar membaca. Setiadi dalam 2006 mengatakan beberapa strategi dalam pengajaran membaca dirancang dan digunakan dengan menggunakan bahan dan pendekatan otentik, membaca nyaring di kelas, pertanyaan pemahaman, memeriksa tingkat kesulitan teks, dan menggunakan kegiatan pra-membaca untuk mempersiapkan siswa membaca. Nah, salah satu strategi yang dapat digunakan oleh guru adalah menggunakan pertanyaan, baik sebelum dan sesudah teks bacaan. Menggunakan pertanyaan untuk pemahaman membaca dapat membantu siswa berpikir lebih mendalam tentang apa yang mereka baca atau sebagai alat untuk membantu menilai pemahaman mereka tentang sebuah teks. Dengan memadukan pertanyaan baik sebelum dan sesudah membaca, guru dapat membantu siswa mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang mereka baca. Hal ini tentunya akan menjamin tujuan pembelajaran dapat tercapai. Membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembaca. Menurut Tarigan, pada tahun 1987, pembaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Lalu, menurut Lindsay pada tahun 2005, mendefinisikan membaca sebagai seperangkat keterampilan yang melibatkan pembuatan makna dan pengambilan makna dari kata-kata tertulis. Pemahaman bacaan dalam membaca tentunya sangatlah penting. Hal ini juga didukung oleh pendapat Rahim pada tahun 2008 mengatakan pengertian membaca pemahaman adalah salah satu kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman konsep, pemahaman kata, dan pemahaman gagasan yang ditulis dan disampaikan oleh penulis. Dari uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah keterampilan berbahasa yang memiliki proses untuk memperoleh informasi dan pesan yang terkandung dalam bacaan yang perlu dipahami agar dapat diketahui kandungan maknanya.
Menurut Lindsay pada tahun 2005, tujuan membaca adalah membaca untuk mendapatkan informasi, yaitu membaca yang dilakukan untuk memperoleh wawasan dan informasi yang bermanfaat. Dan membaca untuk kesenangan, yaitu membaca yang dilakukan untuk kesenangan semata. Kemudian, menurut Tarigan, pada tahun 2008, tujuan utama membaca adalah mencari dan memperoleh informasi, termasuk isi dan memahami makna bacaan. Sedangkan menurut pendapat Abidin pada tahun 2010, tujuan membaca dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, membaca untuk pengetahuan, yaitu dilakukan untuk menemukan berbagai pengetahuan atau informasi yang bermanfaat guna mengembangkan wawasan dan pengetahuan pada diri seseorang. Yang kedua, membaca produk yang dilakukan untuk mendatangkan keuntungan finansial. Ini dalam bidang bisnis. Nah, dan yang terakhir yaitu membaca untuk hiburan, yaitu membaca dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan, kesegaran, dan kesenangan dari bahan bacaan yang dibacanya. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan membaca adalah untuk memperoleh informasi, pesan, dan juga ilmu yang bermanfaat bagi seseorang yang sedang membaca. Menurut Lindsay pada tahun 2005, tujuan membaca adalah membaca untuk mendapatkan informasi, yaitu membaca yang dilakukan untuk memperoleh wawasan dan informasi yang bermanfaat. Dan membaca untuk kesenangan, yaitu membaca yang dilakukan untuk kesenangan semata. Kemudian, menurut Tarigan, pada tahun 2008, tujuan utama membaca adalah mencari dan memperoleh informasi, termasuk isi dan memahami makna bacaan. Sedangkan menurut pendapat Abidin pada tahun 2010, tujuan membaca dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, membaca untuk pengetahuan, yaitu dilakukan untuk menemukan berbagai pengetahuan atau informasi yang bermanfaat guna mengembangkan wawasan dan pengetahuan pada diri seseorang. Yang kedua, membaca produk yang dilakukan untuk mendatangkan keuntungan finansial. Ini dalam bidang bisnis. Nah, dan yang terakhir yaitu membaca untuk hiburan, yaitu membaca dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan, kesegaran, dan kesenangan dari bahan bacaan yang dibacanya. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan membaca adalah untuk memperoleh informasi, pesan, dan juga ilmu yang bermanfaat bagi seseorang yang sedang membaca. Pertanyaan adalah kalimat yang digunakan untuk mengetahui informasi yang belum diketahui. Menurut Lynch, pada tahun 1991 menyatakan bahwa pertanyaan adalah perintah atau ekspresi interrogatif yang digunakan untuk memperoleh informasi atau respon atau juga untuk menguji pengetahuan. Dengan kata lain, pertanyaan digunakan oleh seseorang artinya mereka ingin mendapatkan informasi yang belum mereka ketahui. Lalu, menurut pendapat Long and Sato pada tahun 1983 menyatakan bahwa pertanyaan adalah ekspresi linguistik yang digunakan untuk meminta informasi atau permintaan yang dilakukan dengan menggunakan ekspresi tersebut. Selain itu, menurut pendapat Cotton, pada tahun 1998 mendefinisikan pertanyaan sebagai setiap kalimat yang memiliki bentuk atau fungsi integratif. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan oleh seseorang untuk mengetahui informasi atau sesuatu yang belum mereka ketahui sebelumnya. Strategi bertanya merupakan strategi yang dapat digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Menurut Guest, pada tahun 1985 menyatakan bahwa strategi bertanya merupakan alat penting untuk memperluas pembelajaran siswa yang dapat membantu guru mengembangkan strategi mereka sendiri untuk meningkatkan kerja dan pemikiran siswa.
Lalu, menurut Harvey pada tahun 2000 menyatakan bahwa strategi bertanya paling efektif bila memungkinkan siswa terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Artinya, strategi bertanya sangatlah penting bagi guru dan siswa. Kemudian, Harvey pada tahun 2000 melanjutkan bahwa ketika pelajaran sedang direncanakan, sangat penting bagi guru untuk memikirkan jenis pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa dan juga harus jelas tentang hasil yang diharapkan dari sesi tanya jawab. Selain itu, menurut Fresh pada tahun 2008 menyatakan bahwa strategi bertanya merupakan salah satu dimensi pembelajaran yang paling penting. Hal ini memberikan tutor kesempatan untuk mengetahui apa yang siswa tahu dan mengerti dan memungkinkan siswa untuk mencari klarifikasi dan bantuan. Dengan demikian, teknik bertanya akan membantu seorang guru untuk merencanakan sesi tanya jawab yang efektif. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa strategi bertanya sangatlah penting untuk diketahui dan digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Hal ini dapat membantu proses pembelajaran menjadi efektif. Selain itu, guru juga dapat mengetahui apa yang siswa ketahui dan apa yang mereka belum ketahui. Bertanya dalam pengajaran. Di dalam kelas, pertanyaan guru dimaksudkan untuk menyampaikan kepada siswa apa yang harus dipelajari dan arahan untuk apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana mereka akan melakukannya. Menurut pendapat Nasution pada tahun 2000 menyatakan bahwa tujuan dari keterampilan bertanya adalah mendorong anak berpikir untuk memecahkan suatu masalah, membangkitkan pemahaman lama atau baru, menyelidiki dan menilai penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, membangkitkan minat siswa terhadap sesuatu, dan juga mendorong penggunaan pengetahuan dalam situasi lain. Selain itu, menurut Abel pada tahun 1988 berpendapat bahwa pertanyaan guru dapat diterapkan dalam 3 sesi, yaitu pertanyaan di awal, pertanyaan di tengah pengajaran, dan pertanyaan di akhir. Strategi pertanyaan merupakan salah satu strategi keterampilan membaca. Menurut Tans Kesley pada tahun 2003 menyatakan, bertanya sambil membaca adalah kunci untuk mengembangkan pemahaman yang baik. Pembaca mahir dalam mempertanyakan isi, penulis, peristiwa yang disajikan, argumen, dan isu dan gagasan dalam teks. Siswa perlu diajari cara mengajukan pertanyaan selama membaca untuk memantau pemahaman dan memproses informasi yang mereka terima. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa mengajukan pertanyaan sangat penting dalam pembelajaran membaca karena dapat membantu siswa memperoleh pemahaman ketika membaca. Strategi bertanya sangatlah penting untuk diketahui dan digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Hal ini dapat membuat proses pembelajaran menjadi efektif. Penggunaan pertanyaan sangat berguna dalam pengajaran membaca, baik sebelum dan sesudah membaca. Strategi pertanyaan yang digunakan guru sebelum membaca dapat membantu siswa meningkatkan minat dan motivasi membaca. Juga dapat membantu siswa memprediksi bacaan apa yang akan dibacanya. Begitu juga setelah membaca. Strategi ini dapat membantu guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa setelah mereka membaca teks bacaan.